Ya, halo semuanya, teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat ya. Bagaimana kabarnya nih? Udah lama nggak ketemu ya, nggak nemu gaco dan lain sebagainya. Tapi nanti segera mungkin kita akan mengadakan kembali program nongol gacor ya. Udah lama juga nggak dengar cerita dari teman-teman. Ya, seperti biasa, langsung aja. Ya, semoga kita semua dikasih kesehatan dan dikasih kemudahan dalam segala aspek rumah tangga, terus pekerjaan, kesehatan dan segala hal. Oke, langsung aja. Jadi gini teman-teman ya, kita nggak usah formal-formal. Saya cuma mau ngasih informasi kan, asalnya ini mau dibuat nomor gacor, cuman rasanya kayak kurang efektif nanti, jadi lebih baik saya rekam aja. Jadi teman-teman bisa melihat langsung, jadi kayak semacam modul online gitu, jadi teman-teman lebih gampang untuk mengingatnya dan bisa diputar ulang secara terus-menerus. Oke, kabar gembira dari Halo Jasa adalah kali ini di versi yang terbaru, teman-teman wajib untuk mengupgrade atau mengupdate aplikasi vendor. Ya, kenapa? Karena kalau tidak diupdate, sudah pasti tidak bisa mendapatkan order di versi terbaru ini, ya. Karena teman-teman masih menggunakan versi yang lama. Nah, di versi yang terbaru ini apa sih yang menjadi keuntungannya? Nah, setelah sekian lama, banyak banget request dari teman-teman yang pengen, Kak, coba dong kalau misalnya admin A, B, dan C, coba dong aplikasi A, B, dan C, dan sebagainya. Ya, sudah beberapa kali setiap admin juga, dan kami Halo Jasa selalu menginput segala sesuatu insight dari teman-teman yang sekiranya memang bisa membantu dan baik buat kami juga akan kami upayakan. Salah satunya kali ini kami dengan berbangga hati ya, ingin memberikan salah satu informasi menarik bahwa congratulations, Halo Jasa saat ini sudah rilis salah satu fitur terbaru, yaitu fitur favorit ya. Ini yang sudah ditunggu oleh semua teman-teman vendor dari zaman dulu banget sampai sekarang ya. Dan di fitur favorit ini sudah pasti saya mau bilang ya, bahwa di fitur favorit ini berbeda dengan fitur favorit dari aplikasi lainnya. Fitur favorit ini yang pertama ya, dan berbeda itu ya, udah pasti inget ya. Nah, untuk biar teman-teman pengen tahu bedanya pasti, terus yang bikin kita bisa dibilang fitur favorit pertama pasti uniknya di belah mana, lalu keuntungannya apa aja gitu kan. Nah, ini yang bisa menjadi salah satu perbedaan, karena ada dari keuntungan dan lain sebagainya, menjadi salah satu perbedaan antara Halo Jasa dan aplikasi lainnya gitu ya. Yang jelas kalau teman-teman semakin rajin, semakin bekerja profesional dan lebih baik lagi, ya itu udah pasti bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi untuk teman-teman ya. Baik, langsung aja to the point. Ini kita langsung ngeliatin materi ya. Saya akan share materinya ke teman-teman. Oke. Ya, di sini udah terlihat ya fitur favorit vendor Halo Jasa. Nah, kalau misalnya kata orang nggak kenal maka nggak sayang ya, karena meskipun udah sayang juga tiba-tiba salah ya, udah kenal juga malah tiba-tiba nggak sayang gitu ya. Apa sih? Nah, jadi langsung aja ini kita kenalan dulu di fitur favorit vendor Halo Jasa yang terbaru ini ada apa aja. So, oke ya, sorry tadi. Nah, di fitur favorit ini ya udah pasti yang pertama dan berbeda dengan aplikasi manapun seperti yang saya sampaikan, dirancang untuk mempermudah vendor untuk mendapatkan order. Kemudian dengan fitur ini juga kami mengharapkan dapat melatih vendor untuk profesional. Ingat bahwa salah satu hal unik yang di Halo Jasa adalah kita tidak memikirkan asal cuan, guys ya. Jadi kita memikirkan bagaimana memberikan lapangan pekerjaan pada teman-teman, juga memanusiakan teman-teman juga, gimana ya bilangnya, memanusiakan manusianya juga gitu. Jadi tidak hanya lu yang penting udah dapat duit dari gua ya, nggak kayak gitu juga, tapi malah kita tuh bagaimana ngomongin ini loh kerja yang bagus seperti ini. Jadi kita mendisiplinkan vendor-vendor yang ada juga gitu kan. Setiap vendor yang bertahan berarti terima kasih kan teman-teman, berarti teman-teman yang ibaratnya positif dan yang mau maju bersama dengan kami seperti itu. Melatih vendor tuh bekerja secara profesional ya, itu menjadi kunci utama. Kemudian apalagi membuat vendor mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu kan ada dari salah satu visi misinya di Halo Jasa ya. Kalau misalnya teman-teman mengikuti training sama saya waktu dari awal dulu ya, salah satunya adalah memberikan penghasilan yang lebih baik juga kepada setiap vendor yang ada. Nah, lalu apalagi membuat rasa aman dan nyaman antara vendor dan customer. Nah, ini yang bisa dibilang salah satu keuntungan di fitur favorit ini jika dibandingkan dengan fitur-fitur yang lain, karena bisa salah satu kan
biasanya nih aman dan nyaman hanya untuk sisi customer aja, sedangkan vendornya tidak diperhatikan, atau di sisi vendornya dan customer tidak diperhatikan. Namun kalau jasa kali ini ada di kedua belah pihaknya. Jadi kami memikirkan bagaimana dari sisi customer dan bagaimana dari sisi vendor juga. Oke, nah kalau misalnya teman-teman lihat ini ya, akan ada saya sedikit coret-coret, oke ya. Ya, nih, ini nanti tampilan layarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada foto teman-teman, ya, kurang lebih sama, tidak berbeda. Yang berbeda adalah nih, ya, di sebelah kolom pemesanan ada kayak gambar ikon favorit, kayak ikon love gitu ya, kayak gambar hati gitu. Itu yang namanya gimana bilangnya, menu kali ya. Karena kan kalau beranda ini kan bisa bicara tentang layar utama ya kan dari aplikasi ini. Kalau dompet ya udah kita tahu ya kan, itu khusus berbicara tentang uang dan satu itu satu tunai dan satu kredit. Kemudian di pemesanan ini kita berbicara tentang orderan ya, orderan aktif yang teman-teman terima maupun orderan riwayat orderan yang sudah teman-teman terima dan kerjakan. Nah, kemudian sebelahnya, nah ini ada fitur favorit ini yang terbaru ya. Nah, lalu sebelahnya akun ya, teman-teman sudah tahu ya seperti apa. Oke, ini langsung saja saya hapus lagi. Yap. Oke, langsung ada saja selanjutnya. Nah, apa aja sih kegunaannya dan keuntungan dan kerugiannya? Saya langsung baca. Kegunaannya yang sudah jelas ini mempermudah vendor dalam bekerja dan lebih aman, juga mendapatkan benefit yang lebih baik daripada sebelumnya. Ingat seperti itu, mempermudah vendor dalam bekerja. Kenapa mempermudah? Ya jelas karena sekarang udah ada favorit. Jadi kalau ibaratnya nih ya yang suka japri ya kan, ingat japri jadi ingat ya. Sekarang Luar Halo itu sangat menindak tegas setiap teman-teman vendor yang melakukan inisiatif penjaprian ya, karena itu sangat tidak sehat sekali untuk bisnis dan secara etika bekerja juga sangat tidak baik, kecuali kalau japrian tersebut teman-teman memang sudah mendapatkan di luar dari halo jasa ya oke, kita terserah gitu ya. Tapi kalau japrian tersebut sudah dapat dari halo jasa lalu dibuat japri ya kayak gimana gitu ya saja gitu. Oke, nah langsung kemudian ini untuk mempermudah, contoh banyak sekali pertanyaan bahwa gimana sih kalau misalnya saya punya langganan, aduh kalau ada fitur favorit kan enak gitu, jadi langganan kita tuh bisa ketemu sama kita langsung gitu, bisa langsung sama dia klop gitu loh. Nah sekarang kan udah ada ya, jadi dengan fitur ini sangat mempermudah teman-teman vendor dalam bekerja, udah pasti, dan lebih aman. Amannya kenapa? Karena dari sisi vendor karena dia sudah terbiasa dengan customer ini. So, ibaratnya gue udah sering nih bikin si bapak ini atau si ibu ini gitu. Dan begitu juga dari sisi customer, oh gue udah sering kok dipunya sama vendor ini, jadi gue udah nyaman sama dia, nggak mungkin aneh-aneh dan sebagainya. Nah itulah yang bisa dibilang lebih nyaman dan aman juga dalam bekerja, dan juga berbenefit. Kenapa? Ya karena udah pasti ordernya kalau udah di favorit ya ibaratnya pasti lebih meningkat daripada umumnya gitu ya. Kemudian keuntungannya nih, oke. Keuntungannya yang jelas itu udah aman. Yang tadi saya bilang ya, keuntungannya adalah aman, lalu orderannya banyak. Kenapa bisa order banyak? Salah satu bisa jadi dari order banyak ini tuh bisa kayak salah satunya teman-teman tuh bisa jadi kayak personal branding loh. Ya ada dua model. Order banyak yang pertama adalah repetition-nya. Jadi yang biasanya teman-teman hanya dapat dari customer A, B, dan C, sedangkan dari langganannya susah banget, ya kan? Nah, silakan teman-teman kalau bekerja secara profesional dengan baik, teman-teman difavoritin si customer, terus customer itu kan repeat order, buat repeat order ya akan memesan terus halo jasa dan ingin terapisnya itu sama teman-teman itu sendiri, sama teman-teman sendiri gitu. Ya, iya seperti itulah ya, maksudnya pengennya sama ibu ini, terus pengennya sama vendor A, terus jadi kan banyak ibaratnya nggak hanya satu kali dia pesan gitu layanan tersebut. Nah itu orderan lebih banyak tipe satu, dan orderan tipe lebih banyak tipe dua adalah teman-teman tuh lebih mudah lagi. Lebih mudahnya gimana? Karena ada personal branding. Nah sebelahnya nih order banyak lalu personal branding. Nah apa sih personal branding itu kayak gimana? Nah ini yang salah satu bisa dibilang sangat unik di layanan virtual jasa ini yang saya memang ini yang pertama ya. Nah jadi di kolom aplikasi customer, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan banyak tentang
fitur aplikasi customer, tapi akan menjelaskan di sisi aplikasi vendornya. Cuma ada sedikit dulu yang akan saya sampaikan di sisi aplikasi customer. Nah, di aplikasi customer ini nanti mereka kayak ada tombol search kayak gitu. Jadi contohnya nih ya, saya ceritanya, enggak deh, gini aja deh, Bapak A, ini kan customer ya, customer Bapak A dan customer Bapak B, ya. Nah, Bapak A dapat vendor si ibu Siti ceritanya ya. Nah, si Bapak A cerita nih sama si Bapak B, tadi gue dipijit nih sama si Ibu Siti, gila pijitannya keren banget, udah bisa kayak massage, bisa ini, bisa itu, pokoknya udah kayak bener-bener profesional banget. Terus badan gue kemarin seleo udah sebelah rupa, habis olahraga gue langsung sembuh, men. Nah, kayak gitu, jadi direferensikan. Karena pekerjaan kita yang ibaratnya pekerjaan kita yang bagus, otomatis itu menjadi personal branding kita di mata customer. Lalu Bapak B, ya Bapak B mendengar tadi Bapak atas itu, lalu dia berpikir, wah cobain deh gue mulai, ya kan. Nah, siapa namanya? Nah, customer si B ini bisa memesan, bukan memesan ya, dengan fitur nanti di kolom pencarian dia bisa mengetik namanya, Siti siapa namanya, Siti ini, oh Siti ini. Nah, nanti diketik keluarlah namanya, yang ini bukan, iya betul itu, lalu di add dan lain sebagainya, seperti itu ya. Terus nanti itu namanya personal branding, jadi bisa jadi kayak berantai gitu loh, gara-gara customer A, jadi teman-teman tuh bisa difavoritkan oleh beberapa customer lain gitu. Itu namanya personal brandingnya, ya, nyaman dan terpercaya, udah terus kayak gitu, itu personal branding. Nah, tadi kan ada yang saya sempat bilang di app itu masuknya apa dan lain sebagainya. Nah, ini jadi bagian tua aja buat teman-teman ya, karena nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, oke? Nah, lalu rasa nyamannya tuh kayak gimana sih? Ya, nyamannya tuh seperti ini loh. Selain yang tadi saya bilang sudah terbiasa dengan customer A dan customer juga sudah terbiasa dengan vendor A, ya. Selain itu kita ada kayak, kalau teman-teman tuh suka nonton bioskop nggak sih? Pasti suka kan ya, pernah kan ya nonton bioskop. Nah, pada saat kita pesen bioskop tuh, baik online maupun offline, kita datang ke tempat bioskopnya, kan kalau ada booking tempatnya nih, kalau si kursinya udah ada orang, pasti ada gambar X ya nggak sih, ya kan? Nah, itu tandanya kan sudah booking ya. Nah, sekarang di fitur ini juga sama. Ya. Kalau nanti pada saat di fitur tersebut, pada saat dilihat si ibu A nih, si vendor A, ibu lihat nih, gue mau nih sepeda sama si vendor A nih, favorit gue, pas dilihat, jadwalnya dia padat banget, dia adanya di jadwal ini, di jam sekian, contoh tanggal hari ini, wah hari ini adanya dia free-nya di jam 1, oh ya udah deh gue jam 1 aja, contoh, atau enggak, oh dari jam 1 sampai jam 3 dia full nih, tapi adanya di jam 5, atau di jam 4, dan sebagainya, ya udahlah gue pilih di jam tersebut, ya kan. Nah, jadi itu juga tidak akan ada namanya kasus yang customer susah banget order dan vendor juga susah banget, ibaratnya kayak waktunya tuh kurang match gitu loh, kayak nggak jodoh gitu, guanya kagak bisa, sini nggak bisa, itu nggak bisa gitu. Jadi justru dengan ada sistem booking tersebut, itu jadi kayak memudahkan customer dan vendor juga gitu. Customer memudahkan lihat jadwal vendor, dan vendor juga bisa bekerja sesuai jadwalnya gitu, dengan maksimal dan profesional gitu ya. Dan terpercayanya gimana sih, keuntungannya terpercayanya? Jadi gini, yang bikin salah satu keunikannya juga adalah kita di fitur favorit ini kita memberikan seperti Facebooknya vendor di dalam aplikasi vendor. Coba bayangin ada Facebook di aplikasi vendor, ya. Ini kayak gimana maksudnya, ya kan? Bukan sosmednya ya, jadi kayak kita menerapkan sistem pertengahannya. Jadi kayak gini nih contohnya. Kalau misalnya ya, teman-teman tuh ada di customer nih ya, customer dia cari salah satu vendor, apakah dia pernah dipegang oleh vendor tersebut, dilayani oleh vendor tersebut, kemudian dia merasa cocok sekali dengan vendor tersebut, dan saya mau belanja nanti, saya nggak mau sama terapis lain, saya maunya sama ini aja, atau saya nggak mau dibersihin rumah lain, kayaknya sama ibu ini aja, atau saya tidak mau menerima layanan lain dari vendor lain, semua pengen dari vendor ini saja, gitu contohnya ya, contohnya. Nah, ini kan kemudian dari hal tersebut si customer bisa nih, dari riwayat fotonya dia mengajukan kayak semacam tombol untuk mengajukan favorit gitu. Nah,
nanti muncul nih kalau saya lihat di sini ya. Lalu tampilan di aplikasi saya ntar kayak gimana Kak? Di aplikasi teman-teman nanti akan munculnya seperti ini. Nih, perhatikan nih tombol nih ya, saya garis warna merah. Nih. Nah, yang abu-abu ini akan menjadi kayak semacam notifikasi gitu. Ada tulisan Johan ingin menjadikan kamu sebagai favorit vendor, silahkan cek di menu favorit. Ceknya di mana? Kok ada notifikasi ini, berarti teman-teman langsung dari sini, teman-teman langsung cek ke sini. Nah, ya dicek ke tombol ya, ke fitur yang gambar hati itu ya, dicek di situ. Nanti bisa teman-teman memiliki hak untuk menerima atau menolak permintaan dari customer tersebut. Lah, emangnya ntar nggak akan dimarahin ya? Bentar ya, saya hapus ini dulu biar terlihat rapi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini menjadi salah satu hal unik ya. Jadi kita hal jasa ini tidak hanya memikirkan vendor dan tidak hanya memikirkan customer, tapi kami ini harus balance antara vendor dan customer. Kami mempedulikan kedua belah pihak. Maka kenyamanan mereka juga menjadi prioritas kami, ya kan? Betul. Nah, contohnya nih, jadi kalau seumpama customer tersebut, apa ibaratnya kita pakai bahasa gampang aja ya, nge-add teman-teman nih di aplikasinya Halo Jasa. Nah, nanti pada saat teman-teman cek di menu favoritnya, nanti ada keterangannya, namanya siapa, ya, lalu dia terdaftar di Halo Jasanya sebagai customer-nya ada di tanggal berapa, lalu nanti ada keterangannya lagi, dia kira-kira dia mendapat orderan, dia terakhir order itu tanggal berapa, gitu. Nah, kalau semua teman-teman merasa, wih, ini, oh iya dia ada keterangannya nih, dia ada keterangannya karena dia sudah pernah dapat ada riwayat order, berarti gua aman nih, kayaknya dia bukan sama iseng, ya kan? Ya udah gua terima aja deh, gitu, accept, ya kan, di accept. Nah, gambarnya nanti saya jelasin setelah ini ya. Nah, di accept dulu. Nah, pada saat udah di accept, udah deh, jadi berteman, ya kan? Nah, itu dari sisi kalau misalnya si vendornya ya, itunya di sisi vendor. Nah, jadi dalam hal ini vendor juga memiliki hak untuk menerima ataupun menolak. Dan gimana kasusnya kalau semoga si customer-nya begitu masuk, dia nge-add gitu sih, lalu vendornya membuka notifikasinya, lalu ada keterangannya, waduh, ini customer-nya baru, belum ada notifikasi, tiba-tiba belum ada riwayat order apapun, waduh, gimana ya? Gua takut nih kalau gua accept, takutnya dia ngisep atau gimana, ya kan? Ya itu bebas banyak asumsi. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, kalau teman-teman mau tolak nggak masalah, tapi itu tidak akan menjadi masalah buat customer. Kenapa? Walaupun teman-teman diamkan, itu dalam 2 hari akan hangus permintaannya. Jadi contohnya gini, Bapak A mengajukan permintaan ke Ibu B, ya kan? Ya, jika selama 2 hari, ya kurang lebih 2 hari tersebut si Ibu B tidak memberikan respons, tidak menjawab iya atau tidak, udah pasti permintaan pertemanan tersebut udah pasti angus ya, ibaratnya udah hilang. Jadi si Bapak A harus nge-add ulang si Ibu B-nya, kurang lebih seperti itu ya. Dan mau ditolak apakah ada tulisan seperti si vendor menolak Anda gitu? Tidak ada sih, cuman tiba-tiba yang di aplikasi customer-nya nggak ada aja nama kita gitu. Dimanapun juga kita tetap menjaga, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Tapi bukan berarti teman-teman bisa seenaknya untuk menolak ya. Ingat, fitur ini digunakan untuk membantu teman-teman. Jadi bukan berarti kemudahan ini digunakan dengan tidak baik atau disalahgunakan. Kami harus seperti itu, dan kami percaya bahwa teman-teman cukup memahami dan cukup dewasa untuk menyikapinya ya. Oke. Kemudian itu salah satu keunikannya juga ya. Lalu rasa amannya lagi, terpercayanya itu apa lagi? Salah satu kuncinya lagi. Jadi nanti pada saat teman-teman terima order ya, nanti statusnya itu terima order dari customer ini ya, customer favorit ya. Kalau dari customer favorit, berarti nanti ada keterangannya favorit, lalu sama jenis kelaminnya. Nah, di jenis kelamin ini jenis kelamin si pemesannya. Meskipun nama customer-nya di aplikasi adalah si Bamba, ya, tapi dia pemesannya buat istrinya kah atau buat siapanya kah, dan dia berjenis kelamin wanita, maka disitu akan tertera wanita. Jadi teman-teman udah nggak tahu, nggak bingung lagi ini cewek atau cowok gitu. Jadi di aplikasinya udah ada keterangannya, gender customer dan statusnya favorit apa tidaknya, seperti itu. Jadi lebih enak kan? Semoga jadi lebih semangat lagi ya. Oke, terus
Terus kemudian lalu keamanan selanjutnya itu kan tadi yang status yang kayak ibaratnya kayak toko, jenis kelamin dan lain sebagainya itu udah ada ya. Nah, nanti di riwayat orderannya juga akan ada juga dari riwayat orderannya akan terlihat yang mana riwayat orderan dari customer yang favorit dan yang bukan favorit. Ibaratnya di customer yang biasa. Kalau dari riwayat orderan dari customer favorit itu nanti ada tulisannya favorit gitu. Nanti saya akan jelaskan setelah slide ini, oke? Kebanyakan ngomong jadi gini nih. Oke, guys. Nah, selain itu ada juga nih kalau misalnya info juga buat teman-teman. Kabar gembiranya, kalau selama teman-teman menjadi satu ibaratnya favorit nih ya, kalian udah favorit nih antara vendor dan customer nih sudah favoritan banget nih ya. Meskipun si customer-nya ada di Jakarta Selatan dan teman-teman ada di Depok ya, pada saat si customer pengen sama teman-teman itu, ya teman-teman tetap akan mendapatkan ordernya meskipun di luar radius teman-teman, ya karena teman-teman masih dalam satu region ini. Kalau jasa itu di mana aja, region Halo Jasa itu satu, meliputi Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah itu regionnya Halo Jasa. Jadi selama customer yang meskipun customer ada di Jakarta dan teman-teman ada di Depok sekalipun atau di Tangerang ujung sekalipun ya selama masih dalam regionnya Halo Jasa Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, teman-teman tetap akan terhubung dan tidak akan masuk ke vendor lain karena kan itu udah favoritnya gitu ya. Udah mengerti ya? Nah, di situ udah sangat mudah sekali. Jadi, apakah customer-nya tidak akan menunggu kelamaan ya? Customer-nya juga pasti sudah mengetahui posisinya si vendor favoritnya lagi di ujung mana. Jadi, customer-nya juga bersedia untuk menunggu seperti itu dan lain sebagainya. Ya, itu teknis kita juga udah sama-sama tahu ya. Nah, itu kan bagian yang tadi saya jelaskan untuk yang tadi itu ya. Jadi di luar radiusnya. Lalu ada informasi juga mengenai saldo kredit. Kalau semua nih ya statusnya teman-teman sini, kalau misalnya menjadi vendor untuk bisa mendapatkan order vendor favorit, saldo kreditnya minimal 50.000. Kalau kurang dari 50.000 itu sudah tidak bisa mendapatkan order dari customer favorit. Jadi silakan ya, kalau boleh jangan 50.000, oke? Nah, kalau misalnya mendesak banget nih belum sempat top up gimana? Apakah saya tetap tidak bisa mendapatkan order? Tenang, teman-teman masih bisa mendapatkan order, tapi bukan dari customer favoritnya teman-teman, tapi dari customer biasa, gitu, customer yang umum, gitu. Ya, tapi kalau teman-teman statusnya apa ibaratnya isi saldo kreditnya di atas sampai 50.000, katakan 200.000 nih kayak di gambar ini ya, 200.000 ya, berarti teman-teman bisa menerima orderan dari customer dari semua customer favoritnya teman-teman. Dan ada batasnya ya. Satu vendor batasnya adalah hanya bisa mendapatkan 100 orang customer favorit. Sedangkan customer ini sementara ya, customer sementara ini dibatasi hanya 25 favorit vendor. Itu dari semua kategori. Gitu. Jadi 25 ini udah termasuk Halo Queen, Halo Auto, Halo Fit, dan Halo Massage. Gitu. Sedangkan kalau di vendor masing-masing hanya batasnya adalah satu orang tuh 100 customer. Gitu. 100 customer favorit ya. Gitu. Ini sementara sih. Tapi kalau misalnya ada perubahan pasti kita improve lagi yang lebih baik lagi teman-teman ya. Oke, nah lalu kerugiannya apa deh? Nah tadi kan kita udah bahas banget ya kegunaannya apa dan keuntungannya apa nih ya kan? Kerugiannya apa? Pertama kehilangan customer ya. Terus kehilangan customer maksudnya gimana? Nah, jadi gini teman-teman, status di aplikasi yang terbaru ini ya nanti di update tampilan customer ya, di tampilan customer itu tuh nanti ada kayak tulisan available dan not available. Ada foto teman-teman ya. Saya tidak akan membahas banyak tampilan aplikasi customer di sini karena ini kan untuk vendor ya. Jadi saya akan lebih fokus ke teman-teman. Dan nanti di tampilan aplikasi customer tersebut ada foto teman-teman dan di bawahnya ada status ya, available atau not available gitu ya. Nah, available dan not available. Nah, kalau misalnya dia teman-teman saldo kreditnya yang saya persingkat lagi aja. Available itu yang kayak gimana? Yang pertama, teman-teman aktif aplikasinya, dan yang kedua, teman-teman saldo kreditnya lebih dari 50.000. Maka ini status favorit ya. Ini bicara soal status favorit ya. Maka otomatis di aplikasi
customer, ya, di list favoritnya, Anda masuk dalam status available, gitu di profilnya. Tapi kalau misalnya teman-teman not available itu dalam dua hal tuh ada apa aja? Yang pertama, teman-teman memang tidak aktif, ya, teman-teman tidak aktif lama, dan yang kedua adalah saldo kredit teman-teman lagi kurang. Tadi saya bilang kurang dari 50.000. Nah, kalau teman-teman kurang 50.000, ya silakan di top up supaya bisa menerima orderan dari customer vendor favorit ini. Dan kami menghimbau untuk teman-teman wajib mengutamakan orderan dari vendor favorit, ya. Dimohon dengan sangat untuk mengutamakan orderan dari vendor favorit. Ini sangat diutamakan, ya. Jangan sampai enggak gitu. Kita sudah membuat fitur ini dengan sebaik mungkin, dengan susah payah gitu ya, dengan kompleks dan sebagainya, sehingga berhasil, dan tolong dipergunakan sebaik mungkin gitu. Nah, terus kalau misalnya kalau misalnya statusnya teman-teman udah lama nggak aktif nih ya, udah difavoritin terus udah gitu lama nggak aktif, lagi males atau lagi apa, saya juga nggak paham lah ya, nggak cerita juga sama kita. Nah, nanti customer ini kerugiannya ya, customer bakal melihat kok si Iis ini, si Ibu A ini ya, kok dia nggak pernah aktif nih, padahal saya tuh pengennya dipikir sama dia, saya tuh pengen dibersihin rumahnya sama dia, saya tuh pengen apapun itulah, ibaratnya saya pengen dapat layanan awal biasa tuh sama dia gitu, nggak mau sama yang lain. Nah, itu gimana tuh? Nah, dia lihat tuh nggak bisa dipesan terus kok available dulu, hasil teman-teman bisa dihapus, ya, teman-teman bisa dihapus dari pertemanan versi customer tersebut. Maka teman-teman akan kehilangan salah satu referensi favorit, di mana lumayan kan fitur favorit itu sangat membantu sekali, ya. Itu salah satu kerugiannya juga, ya. Nah, terus kayak gitu, customer juga bisa, yang tadi saya bilang ya, customer bisa hapus favorit Anda dari listnya jika tidak bekerja dengan profesional. Ini juga bisa jadi salah satu faktor. Kalau teman-teman bekerja nih, tapi udah difavoritin, tapi ternyata dia nggak kerjanya nggak sesuai ekspektasi lagi, kenapa ya dia kok jadi kayak gini. Nah, ibaratnya mengecewakan si customer, ya. Nah, alasan bisa juga itu langsung dihapus sama customer gitu, ya. Nah, kalau tadi kan vendor juga bisa menghapus karena hal tersebut, atau hal lain. Nah, customer juga sama, bisa menghapus teman-teman dari list favorit vendornya juga. Ya, itu kerugiannya, ya. Jadi di sini kami mengimbau juga untuk teman-teman bisa bekerja dengan profesional, dengan baik dan benar juga, ya. Oke. Terus kenapa harus gabung? Yaitu ya sudah jelas untuk mempermudah vendor mendapatkan order dan memiliki penghasilan tinggi sehingga mendapat kehidupan yang lebih layak. Gitu. Kami berharap bahwa dengan fitur ini bisa digunakan sebaik mungkin sehingga bisa berguna buat teman-teman vendor semua. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kalau bisa nih ya, jam-jamnya diarahkan. Jadi salah satu udah daripada jam-jam masukin fitur favorit aja gitu, ya. Nah, kemudian apa lagi nih, bagaimana caranya, gimana sih saya pengen jadi saya jadi vendor favorit? Itu jawabannya sangat gampang banget, cukup aktifkan aplikasi, ambil order sebanyak-banyaknya, bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aplikasi, dan menjadi vendor yang profesional. Nah, maka dengan saat teman-teman bekerja dengan excellent, customer akan merasa puas melayani teman-teman, dan otomatis customer juga akan, saya seru nih sama si vendor ini, udah pasti tanpa ditanya pasti teman-teman akan difavoritkan sama mereka. Kurang lebih seperti itu. Daripada favorit udah pasti dia nggak mau kemana-mana lagi, dia sama teman-teman terus. Ya kan, kita udah sama-sama, kita udah tahu fitur favorit apa, dan ini yang selama ini kita tunggu-tunggu, betul kan? Oke, kita lanjut ya. Oke, ya. Nah, ini cara menerima customer favorit seperti apa. Nah, ini yang tampilan ini, teman-teman. Oke, share ya gambar saya. Oke. Nih, tampilan ini. Saya sambil coret-coret ya. Teman-teman bisa ada gambarannya. Oke, nih. Notifikasi dari saat nomor ini deh. Nih, saya kasih cek. Notifikasi permintaan favorit dari customer. Ini yang tadi saya sebut ya. Berwarna abu-abu ya di profilnya teman-teman. Ada tulisannya. Nah, selanjutnya yang harus dicek adalah tombol favoritnya. Ya, ikon favorit yang gambar hati tersebut diklik. Nah, pada saat teman-teman klik, nanti ada keluar tampilan ini yang saya bilang.
Ini nama customer-nya siapa, kemudian terdaftarnya dari tanggal berapa, kemudian dia terakhir pesanan terakhir tanggal berapa, ya kan? Ini tampilannya teman-teman. Nah, lalu cara saya menerima atau menolak request dari favorit dari customer terus gimana caranya? Nah, tinggal klik salah satu dari ini aja. Kalau teman-teman merasa ingin menerima, tinggal klik terima. Kalau teman-teman tidak mau menerima, tinggal klik tolak. Beres. Oke? Lalu tampilan jika kita menolak. Tampilannya seperti ini. Tolak saat teman-teman klik tolak, lalu akan tulisan seperti ini. Tolak permintaan, yakin ini mau ditolak permintaannya, ya kan? Tanya lagi nih, teman-teman tinggal klik iya atau tidak. Gitu. Lalu kalau kita klik tombol ini, terima, apa tampilannya? Tampilannya seperti ini. Nih, berhasil ditambahkan. Silakan cek menu daftar pelanggan. Pertanyaannya, di mana, Mbak? Menu daftar pelanggan nih. Kolom sebelahnya, ya. Karena kalau di sini, ini kan kolom menunggu persetujuan. Kalau menunggu persetujuan ini adalah statusnya udah ada yang nge-add gitu. Kalau belum ada yang nge-add tuh tulisannya masih belum ada permintaan favorit gitu. Intinya seperti itu. Kalau udah ada yang masuk berarti udah tunggu menunggu persetujuan, berubah tulisannya. Nah, di sebelahnya ada tulisan daftar pelanggan. Ini daftar pelanggan ini nih. List customer favorit Anda. Nih, di sini ada tulisannya ya, 12 dari 100 ya. Jadi si vendor ini sudah mendapatkan 12 customer yang memfavoritkan dia. Ya, 12 dari 100. Artinya adalah 12 orang dari 100. Ingat batasnya setiap vendor, satu vendor adalah 100 customer ya. Nah, ini namanya nih, nama customernya. Johan, Anam Kumbang, Bejo Romeo, ya kan? Nah, terus order favorit terakhirnya kapan? Belum ada. Nah, berarti dia belum ada orderan transaksi, maksudnya order ya. Nah, terus ini 4 Agustus terakhirnya. Nah, ini 16 Juni. Semua kan ada tertera jelas di sini, oke? Nah, kemudian di sini kalau saya mau menghapus, gimana? Nah, di sini ada hidden button, teman-teman. Nah, di tombol ini teman-teman bisa klik nanti, ya. Oke, nanti akan saya jelaskan. Nanti akan ada tulisan kayak begitu diklik ada hapus apa enggak. Kalau misalnya mau hapus, ya kita hapus. Kalau enggak, ya enggak. Gitu aja udah beres. Simpel aja teman-teman. Tidak seribet itu. Oke, ya. Saya rasa ini udah cukup jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ke teman-teman. Saya langsung sambil coret-coret lagi ya, karena cukup seru juga coret-coret di sini. Ini judulnya adalah jika Anda belum memiliki customer favorit. Nah, ini yang tadi saya bilang. Di sini masih kosong. Ya, nanti ada gambar orang tiduran atau apa. Di sini ada tulisannya kosong aja, kagak ada tulisan apa-apa ya. Ini seperti itu. Nah, terus yang tadi yang saya bilang, kalau saya menghapus favorit gimana caranya? Nah, ini vendor bisa menghapus customer favoritnya dengan klik tombol titik 3 di sebelah kanan. Nih, yang tadi saya jelaskan teman-teman, nih titik 3 ini ya, diklik nanti akan keluar tampilan seperti ini. Lalu teman-teman tinggal pilih iya atau tidak. Kalau mau hapus tinggal klik iya, kalau tidak mau dihapus tinggal klik tidak. Beres kan? Aman kan? Ya. Oke. Selanjutnya ada hal menarik apa aja lagi sih? Oke. Nah, ini kan saya baca judulnya ya, keamanan untuk vendor dan customer. Saya tadi lupa baca judulnya, guys. Nah, kita sambil mencoret-coret kembali. Nah, ini kan yang tadi kan sempat saya singgung ya, jadwal yang di booking itu kayak gimana sih maksudnya customer untuk di sini kan ada tulisannya ya, tampilan booking di customer untuk dapat mengatur jadwal yang tepat agar dapat memudahkan orderan. Ya ini yang sempat saya singgung di awal, jadi ordernya tuh nggak bentrok gitu. Jadi tidak ibaratnya, ya saya pengen dia, tapi sebenarnya tetapnya, atau si customer-nya, mau si vendornya, ya dan sebagainya gitu kan. Nah kalau di sini lebih mudah. Nih yang saya bilang nih, ceritanya di hari ini si vendor A, saya tulis huruf A saja ya, si vendor A di hari ini dia yang book ini adalah sudah terbooking ya, sudah terbooking dan lain sebagainya. Nah pokoknya yang lagi available itu tuh yang di warna putih-putih ini atau yang warna oranye kayak gini dia bisa klik gitu ya. Kalau yang kayak gini-gini belum bisa gitu ya, ibaratnya dia sedang bekerja atau enggak sedang bekerja atau sudah ada orderan dan sebagainya, dan kalau begini sudah dipesan.
Nah, berarti berarti di customer hanya bisa pesan di jam-jam yang masih bisa, ibaratnya jam-jam yang masih kosong kayak gitu ya. Kalau nggak bisa di hari ini, bisa di hari besok atau besoknya dan sebagainya. Oke? Nah, selanjutnya yang tadi saya sempat singgung di awal, tampilan pop-up order masuk dari customer favorit Anda. Nah, di sini kan saya kasih keterangan ya, beserta jenis kelamin customer dan status favorit. Nah, kira-kira yang bikin beda apa sih, Mbak? Nah, yang bikin beda tuh ini nih. Kalau misalnya yang dulu ya, kita hanya nama doang, tidak ada jenis kelamin dan lain sebagainya. Sedangkan di aplikasi ini nanti begitu pop-up ya, begitu pop-nya keluar, ada keterangannya. Nih, vendor dari customer favorit ya, dan ini untuk customer wanita, meskipun namanya di sini adalah Bambang, yang saya bilang ya. Biarpun namanya Bambang, tapi di sini untuk wanita berarti untuk istrinya atau untuk anaknya atau buat siapa gitu ya. Gitu. Jadi intinya dari pop-up-nya akan terlihat statusnya adalah status favorit, berarti ini dari customer favorit Anda, dan status wanita atau pria ini adalah status gender atau jenis kelamin si customer tersebut. Oke, jadi udah paham teman-teman ya, di fitur ini lebih memudahkan lagi sama teman-teman. Jadi teman-teman tahu ini customer-nya saya kerjanya ini yang pesennya buat cewek atau buat cowok. Tapi bukan berarti setelah teman-teman mengetahui, teman-teman jadi kayak semacam pilih-pilih. Ingat, orderan favorit ya, ingat ya, orderan favorit itu wajib untuk diambil. Bahkan harus diutamakan. Ingat ya, tidak boleh memilih-milih kelamin, ibaratnya jenis kelamin customer. Intinya gender dan manapun pada orderan ambil saja, karena niat kita adalah bekerja dengan profesional, maka sudah pasti yang di atas juga menggunakan jalannya. Nah, selanjutnya riwayat favorit. Nah, di riwayat favorit ini nanti teman-teman dilihat di riwayat order ya, seperti biasa di sebelah tombol yang icon order itu pemesanan ya. Nah, nanti di riwayat order ini akan ada tulisan seperti ini nih. Kalau dari customer favorit, nanti ada tulisan yang favorit. Kalau dari customer yang biasa ya biasa aja kayak gini. Oke, gampang kan? Nah, kalau begitu saya bersihkan dulu cara-cara saya. Nah, kerugian jika vendor tidak bekerja dengan profesional, ya. Kerugiannya apa? Yang tadi saya sempat sebut, keterangan status aktif not available. Nih, ini saya sempat kasih clue di awal, inget kan? Ya. Nah, tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Ini aplikasi Kasamat, teman-teman. Di aplikasi Kasamat, katakanlah ini nama vendornya adalah vendor Hello Clean dan namanya Linda Mangku Subroto, bukan Mangku Buwono ya, Mangku Subroto ya. Nah, di sini ada statusnya not available dan not available. Not available apa ini? Jadi saya mau informasikan ya. Ini salah satu good news-nya juga. Kita memiliki di fitur favorit ini tidak hanya untuk vendor, ada fitur, ada salah satu yang hal menarik juga di aplikasi customer. Ada yang namanya instant order. Nah, instant order ini order otomatis. Jadi kayak itu tuh ditarik dari ibaratnya dari riwayat order kita sebelumnya. Contoh kalau misalnya si vendor layanan Hello Clean ya, sebelumnya home cleaning. Nah, lalu dia si vendor ini difavoritin sama customer-nya, dan lalu customer-nya kalau mau order tinggal klik instant order aja di vendor yang difavoritin itu gitu. Contoh nih, kita lihat si Kemilin. Nih, ini namanya Kemilin. Kemilin ini adalah vendor dari Hello Clean. Ya, nah dia ini riwayat ordernya adalah home cleaning pada saat itu. Ya, jadi kalau dia mau instant order, ya, kalau dia mau instant order, dia gampang banget. Si customer-nya ya, ini bicara dari sisi customer ya. Customer-nya cukup klik si Kemilin, kalau dia aktif ya, klik instant order, nanti keluar tampilan seperti ini. Dari sini akan keluar tampilan seperti ini. Nih, ya, customer tinggal pilih, udah deh. Nanti dengan otomatis terus nggak jadi sekarang nggak perlu capek-capek nge-edit atau apapun, klik apapun, instan, jadi dipesankan otomatis berdasarkan riwayat order sebelumnya gitu loh. Tapi bisa nggak sih customer ngedit? Contoh nih ya, si vendor layanan kalau masak, contoh biasa katakanlah si Sheila Bennett ini adalah dia seorang
vendor halo masa ceritanya ya, ceritanya meskipun di sini halo clean, ceritanya ini vendor halo masa sih gitu ceritanya. Nah, pemesanan sebelumnya tuh dia full body massage. Nah, tapi dia pengen di instant order nih customer-nya, pengen pemesanan instant order alias pesan cepat gitu ya. Nah, lalu nanti kan keluar tampilan seperti ini ya kan. Pasti tampilan awalnya tuh kan sebagai refleksi nih, saya tulisnya R. Nah, enggak. Ya ceritanya sorry ya, pokoknya cerita pertamanya refleksi ya. Lalu dia pengennya full body massage. Ya, full body massage. Lalu apa yang dilakukan? Nah, si customer bisa edit. Meskipun riwayat sebelumnya adalah orderan refleksi, tapi si customer bisa mengedit. Jadi riwayat bukan edit, jadi riwayat. Jadi diedit sama customer-nya. Oh, saya nggak mau refleksi. Yang kali ini saya pengen dia, tapi saya nggak mau layanan ini. Saya bisa edit dikit, berubah jadi full body massage. Gitu. Jadi lebih ibaratnya lebih friendly lagi di aplikasi customer-nya, lebih gampang, lebih friendly lagi. Bayangin di aplikasi customer lebih friendly, lebih gampang, terus di aplikasi vendornya juga udah ada fitur favorit dan memudahkan lagi. Lalu kebayangkan apa yang terjadi, akan lebih mempermudah adanya order dan lebih mempermudah ibaratnya kegiatan order tersebut gitu, masuk kami di sini. Bayangkan. Oke. Nah, lalu ini kan yang instant order ya, berdasarkan riwayat order ya. Nah, lalu pertanyaannya, ini kalau misalnya not available kan ada dua nih ya. Nih biar nggak bingung, saya hapus dulu clear or drawing. Oke, saya hapus dulu. Ini not available dua ini apa aja? Ya ini. Nah, status ini. Kalau misalnya teman-teman not available, berarti not available instant order, nggak bisa dipesan instant order. Ya, nih. Nah, kalau not available yang ini ya berarti nggak bisa di-create order. Nih. Nah, makanya rugikan. Kalau teman-teman statusnya not available, berarti teman-teman dalam artian tidak bisa di-create order dan tidak bisa di-instant order. Nih, kayak sini nih, kayak Linda, Mangku, Subroto. Nih, available, not available, dan not available. Berbeda dengan si Kemilin. Saat dia aktif, dia bisa di-create order dan bisa di-instant order. Ya, seperti itu. Jadi yang peluang, kalau pengen dapat uang yang banyak gitu ya, ya kalau bisa jangan seharusnya ya, jangan not available. Karena ntar susah sendiri, nggak bisa di-create order karena not available, ya, dan nggak bisa di-instant order karena not available juga. Gitu loh teman-teman ya. Dan kalau customer bete ya dengan hal tersebut, kayak ini orang kayak susah banget, terus ngapain gue ngefavoritin dia ya kan. Nah, apa yang gue favoritin dia, ya udah gue hapus aja. Nah, kalau dia udah dihapus sama dia ya, udah dihapus sama dia, ya berarti kita sudah kehilangan salah satu potensi atau peluang terbaik dalam sukses. Karena kita kan nggak pernah tahu ya rezeki kita gimana ya. Ya, makanya saya selalu berbicara bahwa jika teman-teman diberikan salah satu kepercayaan, ya gunakan kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Karena siapa tahu itu ibaratnya jadi kayak ibaratnya kalau kata teman-teman tuh semoga amanah gitu loh ya. Saya nggak tahu benar apa enggak tuh bahasanya ya, pokoknya siapa tahu dengan saat kita tekun dengan hal tersebut justru yang di atas tuh justru ya ibaratnya Tuhan tuh melancarkan rezeki kita dengan hal-hal tersebut gitu loh, dengan kerjaan-kerjaan kita tersebut yang baik, yang tentunya yang baik ya. Oke. Nah, kemudian menyinggung tadi, customer tuh sementara ini dibatasi ya, hanya 25 vendor yang bisa difavoritkan. Oke? Kurang lebih seperti itu. Ya, ini sih di tampilan customer ya, jadi tidak akan dibahas banyak. Nah, di sini ada tulisan vendor. Nah, kalau di sini ada tulisan apa nih? Vendor favoritku, ya, order sebelumnya, dan cari nama vendor. Nah, ini yang saya bilang cari nama vendor. Cari nama vendor ini nih, ya, kita pindah sebelah sini nih. Yang saya bilang, kalau supaya teman-teman direkomendasikan oleh salah satu customer yang memang pernah ditangani oleh teman-teman, yang tadi saya bilang, oh siapa keren banget, oh saya mau deh kalau gitu dibersihin sama dia, atau enggak, yaudah deh kalau gitu saya mau deh dipijit sama dia, dan selain ibaratnya apapun itu saya pengen deh dibersihin AC atau enggak sama dia, atau enggak cuci kendaraan sama dia. Intinya semua layanan halo jasa sesuai vendornya ya, saya pengen sama si vendor itu, nomor yang lain contohnya gitu ya. Nah, di sini customer tersebut bisa mencari nama Anda di sini, cari nama vendor, tapi yang jelas namanya bukan nama panggilan. Contoh nih ya, namanya Zulkifli.
tapi dipanggilnya Kipli gitu. Lalu dicari namanya di situ, cari nama vendor namanya Kipli. Maka sampai kapanpun tidak akan ketemu namanya. Karena nama teman-teman yang terdaftar di aplikasi adalah Zulkifli gitu. Ya, jadi yang dicari berdasarkan nama, berdasarkan aplikasi, sesuai dengan aplikasi. Oke? Ya, ini saya rasa udah jelas ya teman-teman ya. Nah, terakhir dari saya. Manfaat dan keuntungannya apa? Kembali lagi di fitur favorit ini, ya, kami berharap bahwa antara jasa, ya, customer maupun juga vendor bisa mendapatkan bisa mendapatkan keuntungan yang sama. Ya. Setidaknya kita semua bisa bersinergi bersama, kita bisa bekerja sama dengan baik, ya kan? Bisa memberikan hal-hal yang positif satu sama lain, kerjaan profesional dan saling menguntungkan satu sama lain seperti itu. Dan kalau jasa sudah pasti kita juga memikirkan seperti tadi saya bilang, tidak hanya vendor tapi customer juga kami sangat memikirkan juga. Jadi kami memikirkan kedua belah pihak. Gimana caranya customer aman dan vendor aman, customer nyaman dan vendor nyaman. Jadi kedua pihak ini mendapatkan benefit yang baik. Itu yang dipikirkan oleh Halo Jasa. Oke, ya. Nah, ini saya akan bacakan. Kalau untuk sesi customer, nyaman dan aman karena dengan vendor yang sudah sering dipesan juga lebih praktis dan friendly dalam penggunaan aplikasi. Jadi manfaat dan keuntungan customer udah pasti nyaman dan aman ya. Karena apa? Udah pasti dia udah sehari-hari dia udah sering banget dengan vendor tersebut. Maka ya udah rasa nyaman banget dan aman. Gue nggak mau sama yang lain, gue cuma punya sama dia doang. Cile, gue udah bucin gitu di customernya ya. Terus udah gitu, dalam sisi aplikasi juga lebih friendly, lebih gampang lagi gitu, nggak perlu ribet tektok gitu, udah ada instant order, udah ada favorit dan lain sebagainya, udah gitu kan, gampang banget. Itu di sisi customer ya. Lalu di sisi vendor apa lagi? Lebih nyaman, aman dan mendapatkan benefit yang lebih nyaman, aman udah pasti. Karena gue udah biasa sama customer tersebut, gue udah tahu customer ini baik dan lain sebagainya, gue udah tahu apapun tentang customer sebelumnya, kalau bersih rumah gue udah tahu, ibaratnya udah kepegang banget lah gitu ya, karena udah sering berlangganan sama dia gitu kan. Nah terus benefitnya lebih yang mana? Itu personal branding yang tadi. Jika teman-teman bekerja dengan profesional, maka sudah pasti customer pasti akan memberikan informasi selanjutnya. Nah ini yang kita berikan salah satu hal yang unik dan yang berbeda, yang lebih dari aplikasi-aplikasi lain. Jujur aja nih ya, fitur favorit kami ini yang bisa dibilang fitur favorit yang bisa pertama dan yang berbeda gitu. Bukan yang pertama mungkin ya, bisa dibilang fitur favorit yang berbeda gitu dan unik dan bisa memberikan ibaratnya keamanan, kenyamanan, kemudahan antara vendor dan customer. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa memberikan benefit gak hanya untuk vendor, tapi untuk customer juga. Seperti itu. Ya. Lalu kalau untuk keuntungan Halo Jasa apa? Ya kan? Manfaat dan keuntungannya ya sudah pasti. Impian kami hanya satu, memberikan penghasilan yang layak untuk vendor. Nah, lalu gimana caranya? Caranya untuk bisa mendapatkan hal ini dengan baik, 1, 2, 3, yaitu dengan cara kerjasama yang baik antara Halo Jasa, vendor, dan customer. Gitu. Oke lah, kita tidak bisa untuk customer lah ya, tapi setidaknya antara vendor dan Halo Jasa kita bisa bekerja sama dengan yang baik. Ibaratnya bisa bekerja sama yang baik. Ya, seperti itu. Kami berharap bahwa kami juga bisa menjadi bagian dari teman-teman seperti kami menganggap teman-teman adalah bagian dari kami. Oke. Saya rasa itu manfaat dan keuntungannya. Jadi tentu apalagi dari mulai sisi customer-nya juga udah sangat banyak kemudahan ya, dan keuntungan benefit lainnya, dan dari sisi vendor-nya juga sudah mendapatkan banyak kemudahan dan keuntungan ya, masing-masing mendapatkan haknya masing-masing, bisa menghapus, bisa menolak dan lain sebagainya ya, requestan pertemanan tersebut yang saya sebut di awal ya kan, ini kan sangat unik dan sangat bisa dibilang baik banget gitu loh. Saat mungkin beberapa aplikasi lain memikirkan hanya customer saja sama memikirkan si mitranya, tapi kami memikirkan kedua belah pihak gitu loh. Ya, nah seperti itu. Oke,
Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan ke admin, atau mau training datang ke kantor untuk training ulang boleh ya. Atau mau pelajari lagi, saya sih sarankan untuk pelajari, putar ulang saja videonya sampai teman-teman mengerti. Oke. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Semoga dengan fitur ini bisa membantu teman-teman semua. Bisa sama-sama, yuk kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berkembang, bersama-sama maju dengan hal desa. Oke. Selamat bekerja dan semoga fitur ini bisa membantu teman-teman ya dalam pekerjaan teman-teman. Itu saja teman-teman. Semoga sehat selalu. Selamat buat keluarga dan yang lainnya, dan jauhkan dari sakit penyakit apapun itu ya. Semangat. Dadah. Akhir dari saya, terima kasih karena menyaksikan video ini dan mengikuti kelas training online ini dengan video ini. Ya, semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami setiap modul yang diberikan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu nanti di nomor selanjutnya atau di beberapa bulan lainnya. Dadah.